Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang laba bersih tahun 2022 menurun, dan saat ini secara tren sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend dari uptrend menuju downtrend. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham ICBP. ICBP hari Jumat kemarin masih lanjut turun 1% lebih ke harga 9.725. Bisa kita lihat di grafik, satu minggu terakhir ini ICBP trennya terus bergerak turun. Bisa kita pantau sebelumnya masih berada di atas garis EMA 50, tapi setelah garis EMA 50 terlewati, ICBP bisa kita lihat terus bergerak turun dan saat ini mengetes support di EMA 150. Jadi saat ini sudah harus hati-hati, karena apabila minggu depan ICBP terkonfirmasi break garis EMA 150, walaupun di bawahnya dekat ada support di 9.600, tapi apabila terkonfirmasi break, maka ICBP trennya menurut saya akan melanjutkan penurunan apabila support EMA 150 terlewati. Dan saat ini juga bisa kita pantau ICBP saat ini sudah tidak bergerak uptrend untuk tren jangka menengah setelah turun di bawah garis EMA 50. Jadi secara tren sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend dari uptrend menuju downtrend. Jadi harus hati-hati. Apalagi kemarin kalau pemerintah bahwa laba ICBP digerogoti beban utang akuisisi Pine Hill. Bisa kita perhatikan di sini. Labanya memang masih naik, tapi karena ada hutang ini, laba bersihnya jadi turun. Bisa kita lihat di sini, laba bersih anjlok 33%. Jadi secara tren sudah mulai melemah, laporan keuangan juga mulai jelek. Dan jika kita pantau di broker summary, penurunan 1% lebih ini juga ada distribusi asing juga terlihat 2 minggu terakhir terus keluar dari saham ICBP. Ini membuat ICBP harus hati-hati. Apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah, pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata ICBP gagal bertahan di garis EMA 150. Dan untuk teman-teman yang ingin coba entry, masih bisa pantau dan bisa entry apabila ICBP masih kuat berada di atas garis EMA 150. Atau minimal tunggu ICBP naik kembali di atas 9.800 baru teman-teman ikutan entry. Jadi bisa coba entry di sekitar 9.700-an apabila terlihat masih bisa bertahan dan bentuk candle hijau, atau lebih aman tunggu ICBP berhasil naik di atas 9.800 baru teman-teman ikutan entry. Tapi untuk take profit jangka pendek menurut saya tetap di harga 10.000. Karena saat ini harga 10.000 sudah berubah menjadi resisten psikologisnya. Karena sebelumnya ini merupakan support psikologis, setelah berhasil break ini akan berubah menjadi resisten psikologis. Dan walaupun berhasil rebound, bisa saja ini hanya teknik rebound sementara. Pada saat mengetas harga 10.000 ternyata gagal break, ada potensi CBP itu kembali turun mengetas garis EMA 150. Jadi ingat, secara teknikal saat ini CBP sudah kurang bagus. Apalagi dari broker summary pun terlihat sudah terus ada distribusi. Jadi apabila mau entry atau masih hold saham ini harus punya trading plan yang jelas. Tapi sebaiknya hati-hati apabila garis EMA 150 terkonfirmasi break minggu depan. Karena bisa kita lihat INDF yang beberapa kali juga saya analisa pada saat terkonfirmasi break garis EMA 150, saat itu juga saya bilang hati-hati. Karena memang apabila garis EMA 150 terlewati, secara tren saham tersebut akan mulai downtrend untuk tren jangka menengah. Jadi sebelumnya juga sama, INDF trennya uptrend, tapi setelah itu turun di bawah garis EMA 50, berhasil bertahan di atas garis EMA 150 bisa kita lihat. Setelah itu turun kembali dan malah garis EMA 150 jebol. Dan setelah jebol bisa kita lihat walaupun sempat sideways, tapi karena garis EMA 150 sudah berubah menjadi resisten, beberapa kali mencoba naik, gagal break, dan bisa kita perhatikan saat ini terus bergerak turun. Jadi secara tren saat ini INDF sudah mulai bergerak downtrend. Jadi untuk ICBP juga harus hati-hati. Selama masih kuat di garis EMA 150 masih bisa hold dan masih bisa coba entry. Tapi ingat secara tren sudah mulai melemah. Dan pertimbangkan untuk cut loss atau take profit apabila ternyata ICBP juga turun di bawah garis EMA 150. Dan untuk INDF jika kita perhatikan saat ini masih berada di sekitar 6.300. Jadi walaupun sempat berada di bawah 6.300 saat ini, tapi harga 6.300 belum terkonfirmasi break. Jadi saat ini masih berupa support. Jadi menurut saya masih bisa coba dipantau minggu depan untuk Untuk trading jangka pendek apabila teman-teman mau coba entry. Dan garis MACD terlihat saat ini memang masih terus bergerak turun.
INDF bisa kita lihat hari Jumat kemarin naik 0,40%, tapi ini ada distribusi sedangkan asing melakukan sedikit akumulasi. Jadi untuk INDF masih bisa coba pantau. Apabila minggu depan berhasil naik kembali di atas 6.300, menurut saya masih bisa coba entry untuk trading jangka pendek walaupun harus lebih disiplin, karena beberapa kali 6.300 masih bisa menahan penurunan dari saham INDF. Jadi bisa coba entry apabila INDF ternyata minggu depan masih bisa bertahan di atas support ini dengan target jangka pendek di 6.500. Dan ingat, walaupun kita entry di support di sini, secara trend INDF juga masih bergerak downtrend. Jadi sebaiknya hanya memanfaatkan untuk trading jangka pendek. Dan sebaiknya jangan entry apabila minggu depan ternyata INDF terkonfirmasi break support 6.300, karena saya lihat masih ada potensi lanjut turun menuju zona support di 6.000 sampai 6.100 ini. Jadi sebaiknya jangan entry apabila support ini terlewati karena akan lanjut bergerak downtrend. Jadi harus hati-hati. Dan selanjutnya saya akan coba analisa saham Sido yang bisa kita lihat secara tren masih sangat uptrend. Hari Jumat kemarin memang turun 1% lebih ke harga 895 dan belum terkonfirmasi break resisten di harga 900. Tapi secara tren bisa kita lihat Sido saat ini trennya masih bergerak tren. Dan untuk support terdekat saat ini di sekitar 850. Dan garis EMA 50 pun bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan bergerak naik. Dan untuk MACD saat ini masih bergerak sideways. Tadi untuk Sido bisa kita lihat pada penurunan hari ini, hari Jumat kemarin terlihat masih ada distribusi. Asing juga terlihat masih melakukan distribusi. Jadi Sido apabila teman-teman mau entry, menurut saya masih bisa dipantau karena secara tren masih uptrend dan saat ini masih di sekitar harga 900. Jadi minggu depan saya lihat masih ada potensi untuk kembali mengetes harga 900 ini. Apabila berhasil break, teman-teman bisa buy on breakout. Tapi walaupun gagal break pun menurut saya masih bisa tunggu di sekitar support 850 untuk entry-nya. Dan untuk teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah pun menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi trailing stopnya menurut saya saat ini di sekitar 850. Selama support 850 tidak terlewati, Sido masih sangat layak untuk di hold karena secara tren masih akan sideways cenderung uptrend. Selama masih kuat di 850, saya lihat Sido masih ada potensi untuk naik di atas 900 menuju harga 950 sampai harga 1000. Selama masih kuat di harga 850. Apalagi garis EMA 50 saat ini sudah mulai bergerak naik. Jadi secara tren jangka menengah, Sido menurut saya akan baik selama masih kuat di 850. Selanjutnya saham Mayora bisa kita lihat satu minggu terakhir ini masih sideways karena masih kesulitan untuk break resisten 2700. Dan untuk support saat ini masih di sekitar 2600 yang sebelumnya merupakan resisten dari saham Mayora. Dan secara tren juga Mayora bisa kita lihat saat ini masih bergerak uptrend karena masih berada di atas EMA 50 dan 150. Dan untuk garis MACD terlihat memang saat ini masih bergerak sideways. Dan dari data broker summary jika kita perhatikan penurunan 2% lebih ini sebenarnya masih ada akumulasi walaupun jumlahnya tidak besar, tapi asing terlihat 2 hari terakhir melakukan distribusi. Tapi jika kita pantau 2 minggu terakhir secara keseluruhan asing masih akumulasi. Jadi untuk saham Mayora apabila teman-teman masih hold, menurut saya juga masih sangat layak untuk di hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Yang saat ini di sekitar harga 2.520. Tapi untuk yang baru mau entry, paling bagus menurut saya tunggu kembali di sekitar 2.600. Jadi tunggu Mayora turun mengatas harga 2.600 apabila berhasil berhasil bertahan, baru teman-teman ikutan entry. Apabila malah terlewati, bisa tunggu di sekitar garis EMA 50 untuk entry-nya. Karena garis EMA 50 saat ini merupakan support kuat untuk saham Mayora. Dan selama garis EMA 50 tidak terlewati, secara tren untuk tren jangka menengah juga menurut saya Mayora masih ada potensi untuk sideways cenderung uptrend. Jadi minimal trennya masih uptrend selama masih kuat di atas garis EMA 50. Jadi yang baru mau entry pun Mayora menurut saya saat ini masih bisa dipantau pergerakannya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.